Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan fadhdhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ab'adal 'abdi 'indallahi al-qalbul qasi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ahlil jannata ya arhamar rahimin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, para rawuh, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Artinya kita ini bisa berlaku lemah lembut, kita ini bisa menjadi sosok yang penyayang, itu betul-betul atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah asas untuk berinteraksi sosial, berhubungan sesama manusia. Dalam konteks menika terlebih bagi Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi hendak mengajak orang-orang kepada hal-hal yang baik, mengingatkan orang-orang dari kesalahan-kesalahannya. Maka Allah mengatakan, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Kata Allah, kalau engkau wahai Muhammad fadhan ghalidhul qalbi, menjadi sosok yang keras, kaku, hatinya kasar, lan fadhu min haulik, pasti mereka akan menolak atau berpaling dari sisi-sisimu. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata dalam menjaga hubungan sosial kula panjenengan niku betahaken ingkang kasebat dengan nama empati atau rasa tepo slira. Dan sayangnya itu tidak akan pernah muncul ketika justru hatinya, ketika justru dirinya adalah sosok pribadi yang keras, hatinya adalah hati yang kaku dan hati yang mati. Bagaimana mungkin dia bisa berlaku lembut kepada orang lain, padahal untuk dirinya sendiri, untuk hatinya sendiri saja dia belum bisa halus, belum bisa lembut, belum hidup hatinya. Makanya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dengan menggendong cucunya, dalam satu riwayat yang digendong ini adalah Umamah atau Umaymah, putri dari Zainab dan Abul As, atau dalam riwayat yang kedua beliau juga pernah membawa Al-Hasan dan Al-Husain, putri dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma.
Ada seorang Arab Badui yang kemudian melihat Rasulullah gendong putune pas sholat niku, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku punya 10 anak di rumah, tapi aku tidak pernah memeluk mereka. Komentar niku kemudian Ibu. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kata-kata yang menarik. Beliau mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang, orang yang banyak berempati, orang yang banyak perhatian kepada nasib dan keadaan orang lain, ar-rahimun, penyayang dia, yarhamuhumur rahman, dia akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan disayangi zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Namun sifat empati menika, sifat sayang menika tidak akan pernah bisa muncul, tidak akan pernah bisa terwujud ketika hatinya sendiri-sendiri justru menjadi hati yang keras, hati yang mati. Dan Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngemot-emotakan dumateng kula panjenengan Bapak dan Ibu dalam sabdanya, Inna ab'adal abdi indallah, sesungguhnya hamba yang paling jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, adalah mereka-mereka yang hatinya keras. Kula panjenengan menika salat, kula panjenengan berdoa, kula panjenengan maos Quran niku bahasanipun adalah bertaqarrub. Leres nggih? Taqarrub itu mendekat. Taqarrub itu supaya layak dianggap sebagai hambanipun Gusti Allah, itu taqarrub, cara kita mendekat kepada Allah. Tetapi ternyata hamba yang paling jauh kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala menurut hadis menika justru adalah orang-orang yang dia tidak peduli dengan kondisi hatinya masing-masing. Makanipun Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara para sahabat itu ada kebiasaan saling menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu? Niku mboten kabar secara fisik tok, tapi bagaimana kabarmu niku, bagaimana kabar hatimu hari ini, piye imanmu hari ini, begitu. Supaya tidak menjadi hamba yang paling jauh dari Allah. Makanipun kula panjenengan nanti mireng di dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bilih suatu ketika Abu Bakar melewati Handalah, kemudian bertanya kepada Handalah, ya Handalah, bagaimana kabarmu? Maka Handalah itu jawabannya mboten kabar fisik, mboten awakku ra penak, mangan ra, napa Pak? Mboten. Handalah itu tahu bahwa pertanyaan ini lebih dalam dari sekedar pertanyaan fisik. Maka ketika ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana kabarmu wahai Handalah? Jawabannya Handalah adalah nafaqo Handalah. Wahai Abu Bakar, Handalah telah menjadi seorang yang munafik. Maka Abu Bakar bertanya, kenapa demikian? Handalah menjawab, sesungguhnya ketika berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu dekat. Amal soleh apapun bisa dikerjakan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, bukan saat disebut ya. Urusan-urusan rumah itu kadang menjauhkan kita dari ibadah-ibadah kepada Allah. Makanya Abu Bakar kemudian mengatakan, lah kok podo? Sama kita. Jadi kata-kata bagaimana kabarmu niku mboten sekedar fisik ternyata. Maka kemudian keduanya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika datang, inilah Rasulullah Kanjeng Nabi mencontohkan menjadi orang yang sangat perhatian kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Maka tatkala Handalah dan Abu Bakar datang, Rasulullah sadar lantas menanyakan, wahai Abu Bakar, wahai Handalah, bagaimana kabar kalian berdua? Maka keduanya bersepakat menjawab, wahai Rasulullah, kami menjadi seorang yang munafik. Takut sekali mereka dengan peristiwa seperti itu. Sehingga Rasulullah bertanya, kenapa bisa demikian? Mereka menjawab, kalau bersama panjenengan surga itu dekat, ibadah apapun kami mampu kerjakan. Tapi justru ketika kami sudah pulang ke rumah, aktivitas di rumah itu membuat kami payah-payah, capek-capek, mengurangi porsi ibadah kami, bahkan melalaikan kami dari mengingat Allah. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan,
lau antum, kalaulah kalian, lau kuntum alama antum alaihi fiyya, sesungguhnya kalau kalian senantiasa berada dalam kondisi keimanan sebagaimana kalian bersamaku atau di sisiku, kata Rasulullah, la safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa fi buyutikum wa bal fi hujurikum. Pasti kalian akan disalami oleh para malaikat di jalan-jalan kalian, di rumah-rumah kalian, bahkan di ranjang-ranjang kalian. Tapi kan tidak mungkin. Maka Rasulullah kemudian mengatakan walakin sa'atan. Tapi ada waktunya, ada sesaat dan sesaat. Ada waktunya semangat, ada waktunya tidak semangat. Tapi sering tidak semangatnya atau sering semangatnya? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka proses engkang justru kedah kula panjenengan perhatikan dalam porsi mendekat kepada Allah adalah tidak serta-merta mendekat secara fisik dan lisan, tetapi bagaimana kemudian kula panjenengan saged menghidupkan rasa, saged nguri-nguri hati untuk betul-betul terhubung dan memaknai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Majmu' Rosail, kumpulan dari risalah-risalah atau nasihat-nasihat ringannya, menyampaikan wa min muzilati qaswatil qalb, ada perkara-perkara yang bisa mengikis kerasnya hati, ada perkara-perkara yang kalau dilakukan berarti maknanya bisa menghidupkan hati yang sebelumnya mati atau gersang. Para rawuh Bapak dan Ibu, bagaimana mungkin kemudian kita bisa menikmati indahnya hidayah? Bagaimana mungkin kemudian kita bisa merasakan manisnya iman kalau ternyata hati kita, tempat iman itu berada, kita tanam itu tidak pernah kita rawat. Iman itu seperti sebatang tanaman yang kemudian ditanam di sebidang tanah. Hati kita inilah sebidang tanah. Kalau tanah ini tidak pernah dirawat, kinten-kinten tanaman sing ditandur niku hidup atau tidak hidup? Bagaimana kita berharap tanaman ini bisa kemudian tumbuh dengan seger, dengan lebat, berdaun lebat, berbuah banyak, kalau ternyata tanahnya tidak pernah kita rawat, bahkan tidak pernah kita siram. Hari ini kula panjenengan menjaga sholat fardu 5 waktu, menjaga tilawatul Quran, itu justru adalah bagian dari kita menyirami hati kita dengan cairan-cairan keimanan, supaya iman yang kita tumbuhkan itu menjadi iman yang kokoh, mengakar, dan kuat tumbuh ke atas. Kita pupuk dengan amal-amal soleh. Ini punya sebidang tanah, ratau digarap, ratau dipupuk, nggak pernah disiram, pengene woh sing akeh. Dari mana? Nah, para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalaulah lantas kita merasa ada yang kurang tepat dengan hati kita, ada sesuatu yang kita rasa ini perlu diperbaiki karena terasa keras, terasa mati, maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali memberikan ada 5 resep. Ada 5 perkara yang bisa kita kerjakan untuk mengikis kerasnya hati atau untuk kembali melembutkan hati yang sebelumnya mati. Min muzilati qaswatil qalb, kata beliau ada 5. Yang pertama adalah kathratu dzikrillah. Yang pertama itu justru adalah memperbanyak atau membiasakan memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah, tetapi dengan keterangan alladzi yatawata'u alaihil qalbu wal lisan, zikrullah yang dinikmati di dalam hati dan terlafadzkan secara lisan. Bukan hanya banyaknya, tapi dinikmati. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara kita ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang hari ini dalam ranah ibadah yang dikejar adalah banyaknya jumlah. Masya Allah, kalau kita bicara jumlahnya luar biasa, bahkan mungkin kita merasa tidak masuk akal. Dia qiyamul lailnya kalau kita pinten Pak, 21 atau 2+1? 21 atau 2+1 atau babar-babar blas? Kita mungkin masih berpikir hitung-hitungan, tapi mereka bisa puluhan bahkan ratusan rakaat itu. Urusan sholawat, kita mungkin berselawat kepada Kanjeng Nabi hitungan jari dalam hitungan 1 hari. Istighfar kita mungkin juga nggak lebih dari 70 atau 100 kali. Mereka mentargetkan istighfar 1000,
sholawate 1000. Ternyata poinnya bukan di situ. Apalah kemudian nilainya dia bersolawat 1000 kali, atau dia beristighfar 1000 kali, atau dia solawat, dia melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, bahkan puluhan, ratusan rakaat, kalau ternyata ibadahnya tidak pernah dia maknai dan tidak masuk ke dalam hati. Di dalam hadis yang sahih Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal abda la yusalliya sitina sanatan. Ada seorang hamba yang mengerjakan salat selama 60 tahun total. 60 tahun itu bukan angka yang sedikit Bapak dan Ibu. Tapi kata Rasulullah, ma tuqbila lahu salatun, tetapi tidak diterima oleh Allah walaupun hanya satu kali salat saja. Jadi bukan jumlah 60 tahunnya yang dipertaruhkan di hadapan Allah, tetapi nilai ibadahnya yang justru harus dia perhatikan. Ini sudah sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah walaupun satu kali sholat saja, tersebab karena Rasulullah rubbama yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya lupa dengan sujudnya. Wa rubbama yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Bisa jadi sujudnya panjang, doanya panjang, tapi rukuknya tidak genep. Berarti ibadah itu bukan tentang banyaknya jumlah nomor satu, tapi bagaimana kemudian kita nikmati ibadah itu, kita maknai rangkaiannya. Sehingga di dalam poin ini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali justru ngemutaken kula panjenengan perkara pertama yang bisa kita kerjakan untuk menghidupkan hati yang sebelumnya mati, atau untuk mengikis kerasnya atau batunya hati kita, adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Zikir yang dinikmati di dalam hati, dimaknai di dalam hati, dan kemudian bisa dilafadzkan secara lisan. Lisan tok belum masuk ke dalam hati. Karena di dalam kaidah dikatakan ma sadara minal qalbi yasilu ilal qalbi. Apa-apa yang munculnya dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Ini tidak hanya konteks dua orang yang saling berkomunikasi atau dalam konteks ceramah seperti ini, tidak. Itu benar. Saya menyampaikan dari hati pasti diterima oleh hati. Iya, bahasanya bahasa kalbu, bahasa dari hati, perasaan namanya. Tetapi untuk diri sendiri itu berlaku Bapak dan Ibu. Jangan kemudian hanya berpikir itu komunikasi dua arah, tidak. Antara kita sendiri itu berlaku. Kenapa? Kalau kita melafaz zikir secara lisan tapi tidak pernah kita maknai secara hati, saya nanya, kalau nanya dumateng panjenengan, hidup enggak hati kita? Kerasa enggak efeknya zikir itu kepada kita? Makanya kalau panjenengan itu bisa nyebut ayat kursi, bisa nyebut zikrullah, ning nek lewat ning petengan jek wedi. Nggih napa mboten? Sing dilafat, sing diapal niku mboten diyakini ke dalam hati. Kalau sudah kita yakini ke dalam hati, lafat itu sudah selesai. Nggih pun bismillah melampah begitu. Justru karena baru lisan tok, bahkan mboten niku nek lagi ndredeg dongane salah, mboten Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dongane Allahumma barik lana niku teman-teman. Setane wedi gara-gara arep dimplok nek ngoten niku. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kasratu dzikrillah, memperbanyak atau membiasakan memperbanyak berzikir kepada Allah, alladzi yatawatta'u 'alaihil qalbu wal lisan, yang zikir itu justru terasa nikmat di dalam hati, hadir di dalam hati, muncul dari hati dan terpraktekkan secara lisan. Kita mungkin sering mengucap Allahu Akbar, tapi kita lupa memaknai apa itu Allahu Akbar. Bagaimana kita tidak dibilang bohong ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allah paling besar. Kalau ketika setelah Allahu Akbar masih teringat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, terus paling besarnya Allah di mana? Kita sering mengucap alhamdulillah, tapi kita lupa mengingat nikmat yang mana yang patut kita syukuri di hadapan Allah. Kita mungkin juga ringan menyampaikan subhanallah, maha suci Allah. Sisi mana yang kita puji dari kemahasuciannya Allah yang membuat kita layak mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala? Atau satu zikir yang Rasulullah sebutkan sebagai kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan dari perbendaharaan surga atau dari harta karunia surga, itu adalah la haula wala quwata illa billah. Dahsyat sekali.
La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dari sisi Allah. Itu sudah baik Bapak dan Ibu. La haula wala quwata illa billah kita lantunkan ketika kita merasa lemah, kita lantunkan ketika kita merasa sudah tidak mampu, kita kembalikan kepada Allah. Iya. Tetapi ternyata maknanya lebih dalam dari itu. La haula ala tarkil muharramat atau ala tarkil ma'asi. Tidak ada daya untuk menghindar, untuk meninggalkan kemaksiatan, menghindar dari dosa-dosa. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala fi'lil ta'at, untuk mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah illa billah, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kulo panjenengan itu ketika membaca la haula wala quwata illa billah itu merangkum pengharapan kita, ya Allah jauhkan kami dari kemaksiatan dan ya Allah mampukan atau ringankan kami mengerjakan ketaatan. Makanya dia bagian dari perbendaharaan surga. Tidak ada yang membuat kita mampu menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan kecuali atas izin dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan nembe musim serangan fajar ngoten niku ditampa kabeh napa ditolak kabeh? Tumpuk mawon nggih to. Saya tidak masuk kepada ranah diskusi boleh dan tidak bolehnya, tetapi kalau ngemutakan itu kalau sudah ngambil satu itu nggak boleh ngambil yang lain. Itu kalau sudah ngambil satu, jenengan memutuskan untuk ikut dalam kontestasi, ngambil satu, nggak boleh ngambil yang lain. Kenapa? Karena al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syarat yang disepakati. Jenengan nek mendet niku, jenengan tahu syaratnya nompo iki ning kudu milih A. Jadi jenengan sudah terikat dengan syarat itu, sehingga kalau jenengan ngambil yang B, C, D, E, berarti panjenengan mensalahi semua syarat itu. Dosane ditanggung dhewe-dhewe. Lah oke kok. Eman-eman. Napa didelok sik isine pira? Bandingke karo liyane. Ya. Justru yang membuat kita bisa dengan ringan meninggalkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu semata-mata karena kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimampukan, bukan kita yang mampu tapi kita dimampukan. Sebagaimana halnya ketika kita ingin mengerjakan amal ketaatan apapun, contohipun enjang-enjang nek dalunipun kesel banget badhe sare niku pasang alarm double 5 napa double pinten niku. Niku nek alarme muni wungu napa mboten? Wungu mateni tok to. Wungu mateni tok bablas meleh kan. Yang membuat kita jadi la haula, tidak ada daya untuk terhindar dari dosa dan kemaksiatan, dan tidak ada kekuatan untuk mampu mengerjakan ketaatan kecuali datangnya dari Allah. Kalau itu kemudian kita lafadzkan masuknya dalam hati, Masya Allah, berarti kita berpasrah itu sama Allah. Ya Allah kuatkan kami ya Allah. Dan itu yang harus kita hidupkan dalam hati-hati kita, yaitu membiasakan banyak-banyak berzikir dengan zikir-zikir yang kita nikmati, hadir di dalam hati, kita rasakan di dalam hati. Kalau sudah seperti itu, fa insya Allah hatinya akan hidup karena tahu apa yang dia ucapkan. Nomor satu. Nomor dua, kalau kula panjenengan merasa hatinya keras, kalau kita merasa kok iki gak penak ya gitu, akhlaknya tidak baik, kata-katanya ketus, sikapnya kasar, berarti ada yang tidak pas dengan hatinya. Itu semuanya bermuara ke dalam hati. Nek atine lembut ra mungkin keluar kata-kata kasar, nggak mungkin. Kalau hatinya halus, nggak mungkin dia berlaku buruk kepada orang lain, juga tidak mungkin. Maka kalau kayak begitu, poin yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan idza aradta antalina qalbaka. Kalau kamu pengen untuk melembutkan hatimu yang terasa keras, kata Rasulullah, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim, wa'at imil masakin, dan berikan makan kepada orang-orang miskin. Nomor dua adalah al-ihsanu ilal yatama wal masakin, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah berbuat baik, berlaku baik kepada para anak yatim dan juga orang-orang miskin. Dalam konteks hadis tadi adalah mengusap kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Ada beberapa catatan dari hadis menika Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ingkang nomor sepindah, kita ini sudah berusaha menyayangi anak yatim. Neng sayangnya baru setahun pisan. Biasanya pada bulan
Muharram tanggal 10 biasanya. 10 Muharram itu lebarannya anak yatim di Indonesia. Dimanapun anak yatim 10 Muharram itu banyak disayangi, disantuni. Sayangi cuman setahun pisan. Itu pun kemudian kita mempraktekkan hadis ini ketika ngapunten, nyangoni ketika memberikan sesuatu hadiah kepada anak yatim, dilus-lus kepalanya itu. Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi tidak tepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Bapak dan Ibu, yatim niku kalau ditinggal wafat atau ditinggal meninggal dunia oleh bapaknya ketika dia masih kecil sebelum balik. Yatim itu sebelum balik. Kalau sudah balik sudah bukan yatim lagi. Kenapa? Karena kalau sudah balik dia sudah bisa berpikir, sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Justru yatim itu sebelum balik karena dia dianggap masih kecil, belum mampu ngurusi urusannya awake dhewe, maka perlu didampingi. Tapi sayangnya sosok yang harusnya mendampingi, sosok seorang ayahnya tidak ada. Maka kalau panjenengan sebagai kaum muslimin, saudara dari bapaknya yang sudah meninggal itu, kita hadir untuk menyayangi dia. Bukan setahun sekali. Bukan setahun sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim itu seperti kedudukan dua jari jemari ini di surga. Cedak banget. Itu bukan setahun sepindah. Artinya kalau ada anak-anak yatim di sekitar kita, dia butuh hadirnya sosok yang menyayangi dia, yang harusnya dia dapatkan kasih sayang itu dari seorang bapak yang justru tidak ada. Maka kita hadir untuk membersamai. Sampun nggih? Yang nomor kalih, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim itu diusap dengan penuh kasih sayang itu tadi. Wa at'imil masakin, dan berikan makan kepada orang-orang miskin. Kenapa konteksnya berikan makan? Karena orang miskin itu adalah mereka yang kesulitan untuk memenuhi hajat makan atau hajat kebutuhan hidupnya. Salah satunya makan. Prioritasnya bagi orang miskin itu diberi makan, biar dia cukup bisa bertahan hidup. Sedekah makanan Bapak dan Ibu, dan itu luar biasa nilainya. Banyak sekali hadis yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan memberi makan fakir miskin itu menjadi salah satu asbab masuk surga. Itu banyak hadisnya. Tetapi yang perlu dicatat dalam poin ini, kalau pengen menyampaikan ngapunten nggih menika saran atau evaluasi kebiasaan kula panjenengan di masyarakat secara umum yang sejatinya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta atau makanan resepsi. Rasulullah ini mengatakan syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan pesta atau makanan resepsi. Mau pernikahan, mau walimatus safar, mau apapun itu resepsi itu, walimah itu kan makan-makan Bapak Ibu. Itu dikatakan Rasulullah sebagai seburuk-buruk makanan. Kenapa? Du'iya fihal aghniya'u dunal fuqara. Karena dalam prosesi resepsi itu, pesta itu biasanya yang diundang wong-wong sing ra butuh mangan. Diundang orang-orang kaya tapi lupa mengundang orang-orang miskin. Itu dicela sama Rasulullah. Kenapa kok dicela sama Rasulullah? Harusnya dalam posisi kita bersyukur. Walimah itu kan syukuran kan, makan-makan toh. Tapi sayangnya di budaya masyarakat kita itu walimah atau resepsi ini adalah balik nih utangan masalahnya. Siapa dulu yang membiasakan kalau nyumbang itu dicatat sesuk dibalik nih niku sinten? Jenengan nyumbang napa ngutangi? Jenengan jawab dulu. Jenengan nyumbang napa ngutangi? Judulnya nyumbang napa ngutangi? Hajatan, jangan apa menerima utangan gitu. Nitip, Pak. Wong niku syukuran, walimah itu syukuran. Rasulullah mengatakan aulim walau bisyatin, berwalimahlah atau syukuranlah kata Rasulullah. Berikan makan-makan walaupun hanya dengan 1 ekor kambing itu. Kalau kalian mampu 1 ekor kambing, sembelihlah 1 ekor kambing, bagikan kepada kanan kiri sebagai bentuk syukur. Dimudahkan Allah dalam proses pernikahan misalnya. Itu bentuk syukurnya. Kok malah jadi utang piutang niku saking pundi? Mungkin pun dicatet, besok didelok. Wah, aku nyumbang rono 100.000 kok ning kene cuman 50.000.
Jenengan niku nyumbang napa ngutangi? Wong yang punya hajat itu tidak butuh diutangi kok. Kecuali budaya kita mengikat seperti itu, maka Masya Allah, putarannya jadi ngeri. Rasulullah itu menegur Bapak dan Ibu, menegur dengan kata-katanya syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Kenapa? Karena yang datang itu adalah mereka-mereka yang justru pangapunten, tidak butuh makan. Sehingga ketika mereka mendapat makanan itu, penghargaan kepada makanan itu secukupnya saja. Saat ini cobi panjenengan kalau nyukani makanan kepada orang-orang yang sudah tidak makan berhari-hari. Kinten-kinten ketika dia makan penuh syukur atau tidak? Kemudian kemudian dia makan dengan penuh syukur kula tanglet, dungane tenanan apa mboten? Orang kalau enggak butuh makan, pangapunten, kula panjenengan kadang nek entuk uleng meniku pun mumet kok. Wah, 50.000 sik. Pun mikir sik to. Dadi nek dahar niku sak cukupe ndongane ya sak kenone. Tapi coba kalau yang datang memang orang-orang yang membutuhkan, itu ketika makan penuh dengan kesyukuran, ketika berdoa, doa dari lubuk hati yang paling dalam itu. Di sini poinnya yang kedah kula panjenengan imut-imut. Kalau panjenengan siap syukuran ya syukuran saja. Makanya kula panjenengan kadang melihat ada orang-orang yang memang Masya Allah los sekali, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Masya Allah itu jaga hati itu. Nek mampu loh nggih. Kula mengatakan tidak seideal itu, tapi kalau mampu bagus sekali. Silakan datang, silakan makan, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun untuk menjaga hati ben ora sok ben balekne utangan begitu. Niki kula kedah matur supaya kita bisa mendudukkan. Wa'at imil masakin, memberi makan fakir miskin, karena justru kemiskinan itu membuat mereka susah untuk makan. Maka ketika kita beri makan, Masya Allah, itu akan menjadi bentuk kesyukuran yang luar biasa bagi dirinya. Dan itu kalau kita memberi mereka-mereka yang membutuhkan, sejatinya bukan mereka yang bahagia, tapi hati kita yang akan terasa hidup. Karena memberi makan fakir miskin itu membuat kita berpikir ternyata ada orang yang lebih susah daripada kita. Hidup hatinya, tambah syukur kepada Allah. Dia yang diberi bersyukur mendapat bantuan, kita yang memberi bersyukur karena ternyata nikmat Allah lebih banyak kepada kita dibandingkan kepada dia. Nomor 3, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang bisa mengikis kerasnya hati adalah kasratu dzikril maut, memperbanyak mengingat mati. Karena kalau kula panjenengan ngurusi gesang, ngurusi urip menika mboten enten ujung, mboten enten telase. Maka mari sering-sering kita mengingat kematian, supaya mengingat kematian itu menjadi rem. Nek kula panjenengan sok kadang kebablasan iso ndang balik ngaten. Mengingat mati. Carane pripun terserah. Mengingat kematian kalau pas lewat di pinggir makam, mengingat kematian kalau pas ada yang keseripahan, mengingat kematian kalau ada di tempat lain terjadi musibah, itu kita mengingat kematian. Dengan mengingat mati itu akan mengembalikan penghambaan kita kepada Allah, menyadarkan kita kadang ternyata bekale urung dereng cekap, dereng layak untuk kita bawa menghadap kepada Allah. Nomor 4, setelah nomor 3 mengingat kematian, justru nomor 4 adalah ziyaratul kuburi bit tafakkur, berziarah kubur tapi dengan tafakkur. Pangapunten nggih menika spesifik. Ziyaratul kuburi bit tafakkuri fi hali ahliha wa masirihim. Berziarah kubur dengan bertafakur tentang bagaimana ya nasib orang yang ada di dalam kuburan ini, termasuk juga bagaimana cara mereka dulu menapaki fase kematian. Ini perlu dipikirkan supaya kula panjenengan ngemut-emut dan siap-siap berbekal supaya atine iso dijak urip melih, iso dijak ngibadah melih ngoten. Kula panjenengan itu sering mungkin mendapati di antara saudara-saudara kita ada orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafatnya malam Jumat atau hari Jumat misalkan, kemudian wafat dalam kondisi tersenyum, Masya Allah, kan kita iri seperti itu, wah pengen ya. Atau kemarin kita melihat banyak berita-berita yang viral, meninggal salah satu ustadz kita, Ustadz Yahya Waloni Allah yarham, meninggal ketika sedang menyampaikan khutbah, kan begitu, Masya Allah, dalam proses sebuah ibadah yang luar biasa, itu kita iri. Nah ini yang kita pelajari. Kita adalah ziaratul kuburi bitafakkur, itu mendatangi kuburan tapi dengan bertafakur. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula pengen nyambung juga dalam poin ini adalah ziarah kubur itu dulu dilarang Bapak Ibu. Ziarah kubur itu dulu dilarang. Kalau tidak salah adalah hadisnya Rasulullah mengatakan kepada Ummu Habibah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan.
Fazurruha, sekarang silahkan berziarah kata Rasulullah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah itu bisa mengingatkan tentang urusan alam akhirat. Baik, tolong dicatat. Dulu dilarang ziarah karena dikhawatirkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kemudian Rasulullah perbolehkan dengan catatan mengingat akhirat. Berarti berziarah kubur itu cuma dua. Satu, untuk dirinya sendiri mengingat akhirat, mengingat Allah. Yang kedua, untuk sahibul kubur atau orang yang sudah dimakamkan, itu adalah kita doakan, bukan malah kita nyuwun donga. Sing wis mati niku, yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan dia butuh bantuan dari doa-doa kita. Lah kok moro ning kuburan malah njaluk karo sing wis mati niku, keblinger napa? Kewalik. Orang yang sudah meninggal itu butuh doa-doa kita dari yang masih hidup. Kok malah kualik sing urip njaluk donga ning sing mati niki kualik. Kalau mau ziarah kubur boleh, hatta mau ziarah wali songo ahlan wa sahlan, silahkan. Baik. Mereka adalah para tokoh ulama yang berjasa mengantarkan Islam sehingga kita nikmati hari ini. Boleh. Tetapi fungsinya ya dua itu tadi. Nggak ada fungsi ketiga. Apakah ada amalan khusus ziarah kubur? Nggak ada. Boten wonten. Ziarah kubur itu murni untuk mengingat akhirat. Cara mengingat akhirat masing-masing silahkan. Tidak ada tambahan lebih daripada itu. Kula mboten buka ruang. Apakah boleh nggawa kembang setaman sak taman-tamane? Sudahlah, Bapak dan Ibu, intinya ketika ziarah kubur itu adalah mengingat urusan akhirat. Makanya kita kalau lewat ke makam itu, lewat kuburan itu kan ada salamnya kan? Assalamualaikum atau assalamualaika ya ahlal kubur boleh, ahlal diyar boleh, dua-duanya sama. Minal muslimina wal mu'min wal ya, minal muslimina wal muslimat fa inna insyaallahu bikum lahikun antum furatana wa nahnu lakum taba' nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kan ada doa. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai orang-orang yang sudah berada di dalam kuburan. Sesungguhnya atas izin Allah nanti kami akan mengikuti jejak langkah kalian. Galek nunggu giliran. Kalian dulu, kami belakangan begitu. Maka kami berharap semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian semuanya. Itu kan doanya, supaya mengingatkan kita, menghidupkan hati. Nek urusan dunia niku mboten enten telase. Dan yang kelima, poin terakhir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang bisa mengikis kerasnya hati supaya hati kula panjenengan menjadi hati yang hidup, hati tempat iman bertumbuh dan bertambah, hati yang mudah menerima nasihat-nasihat kebaikan, hati yang bisa memaknai hidayahnya Allah. Yang kelima adalah an-nadhru fi diyaril halikin wal i'tibar bi manazilil ghafirin, memperhatikan akhir kehidupan orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kita perhatikan akhir kehidupan mereka dan kita ambil pelajaran. Ojo sampai podo, ojo melu. Sudah banyak contoh di sekitar kita, orang-orang yang dia berpaling dari Allah kemudian Allah hukum mereka. Maka jangan sampai kita ikut jejak langkah mereka, justru mengingat-ingat peristiwa mereka dan mengambil pelajaran dari akhir hidup mereka. Semoga membawa hati kita untuk mau kita ajak capek-capek dalam beribadah. Memperhatikan urusan ini semoga membuat kita yakin bahwa semua itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan akan dibalas dengan pahala, keburukan akan diberikan siksa dan dosa. Maka semuanya itu kembali kepada langkah kita, akan tetapi kuncinya justru adalah di hidupnya hati. Kalau hatinya hidup, ibadah akan nikmat. Kalau hatinya hidup, ibadah akan lebih kuat. Tapi kalau hatinya mati, buru-buru ibadah, krungu adzan wae tambah mancal kemul sing luwe kandel. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini memberi peringatan kepada kita semua. Mari kita sama-sama berharap semoga Allah istiqomahkan kita di dalam keislaman sampai ajal menjemput kita, dan semoga hati kita adalah hati-hati yang Allah senantiasa hidupkan dalam cahaya keimanan, yang menikmati sisa-sisa umur dengan ibadah, yang memaknai jalan hidayah yang sudah Allah pilih kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.